Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, puja dan puji syukur kita atas Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita tetap sehat pada saat ini. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang telah memberikan kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga pada saat zaman sekarang ini. Ya, di sini saya Dina Anzani, NIM 0101181020, ya, akan membawakan ceramah singkat yang berjudul tentang Maulidur Rasul. Ya, apa itu Maulidur Rasul? Yaitu tentang kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih yang tidak kenal dengan tokoh Rasul ini, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah salah satu tokoh yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya, yang dimana Rasulullah SAW tidak pernah lupa dengan umatnya. Dia selalu mengatakan ummati, 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 yang artinya yaitu umatku, umatku, umatku. Ya, tahukah kalian hadirin dan hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rasulullah SAW sangatlah sayang kepada hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ada sebuah cerita nih, yaitu tentang Bilal bin Rabah, yaitu sahabat Rasulullah yang sangat dekat kepada Rasulullah, yakni seorang sahabat yang pertama kali mengumandangkan azan di kota Mekah. Ya, Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang pertama kali mengumandangkan azan di kota Mekah. Ya, setelah Rasulullah SAW itu wafat, Bilal tidak mau azan dan bahkan beliau tidak mau tinggal di kota Madinah lagi. Ya, maaf, maksud saya itu azan pertama kali di kota Madinah, ya, bukan kota Mekah ya, kota Madinah. Nah, kenapa demikian? Bilal tidak mau mengumandangkan azannya di kota Madinah lagi, sebab setiap langkahnya di kota tersebut beliau memiliki kenangan indah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya, jika kita ingin move on pada suatu kenangan, maka kita ingin pindah dan mencari hal baru atau kenangan baru, kan? Nah, sama seperti Bilal bin Rabah ini, dia ingin move on dari kenangan-kenangannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Bilal saat dirinya ingin pergi. Sebelumnya beliau juga pamit kepada sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Abu Bakar terheran-heran nih, dan kemudian bertanya kepada Bilal, mau kemana kamu wahai Bilal? Kami butuh kamu di sini. Nah, jawab Bilal, saya tidak tahan dengan melihat Masjid Nabawi ya Abu Bakar. Jalanan bersama Rasulullah waktu pergi ke Masjid Nabawi, ya Abu Bakar, saya tidak tahan lagi dengan kenangan-kenangan bersamanya, ya Abu Bakar. Izinkan saya pergi dari kota ini. Nah, dengan lantang, dengan tegasnya Bilal ingin pergi dari kota Madinah tersebut agar kenangan-kenangannya bersama Rasulullah itu hilang. Akan tetapi Bilal pun tak tega meninggalkan kota Madinah itu tanpanya. Tapi dengan Rasulullah telah tiada, maka Bilal pun harus rela dan melepaskan kota tersebut. Akhirnya dengan beberapa alasan-alasan yang logis dan masuk akal dari Bilal kepada Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar pun mengizinkan Bilal untuk
pergi ke negeri Syam, yaitu Suriah. Nah, sampai di sana akhirnya Bilal pun menikah. Akan tetapi Bilal tidak pernah kembali lagi ke kota Madinah setelah menikah di negeri Syam. Nah, Bilal pun tiba-tiba bermimpi, yaitu memimpikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian eh, Kemudian di dalam mimpi tersebut Rasulullah mendatangi Bilal dan berkata, "Wahai Bilal, kenapa kamu asing sekali sekarang?" Dan kata-kata itu pun terus berulang-ulang di mimpi Bilal. Nah, kemudian dengan mimpi tersebut Bilal pun menceritakan kejadiannya kepada istrinya. Kemudian Bilal pun dipaksa Umar untuk azan kembali di kota Madinah. Nah, Hasan Hussein yang mengajak dan merayu Bilal untuk azan kembali. Karena dengan rayuan Umar, Bilal tidak mau. Akan tapi dengan idenya Umar, yaitu mengajak Husain dan Hussein untuk merayu Bilal agar azan lagi di kota Madinah. Nah, Hasan dan Hussein ini kan cucunya Rasulullah SAW. Nah, dengan rayuan Hasan dan Husain, yaitu keturunan dari Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, maka Bilal itu segan untuk menolaknya. Nah, dan akhirnya pun Bilal pun mengumandangkan azannya kembali di kota tersebut. Nah, itu satu kota Madinah tuh menangis melihat Bilal bin Rabah azan kembali. Nah, ada dua hal yang membuat kisah sangat haru di kota Madinah tersebut. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW wafat, dan yang kedua yaitu Bilal bin Rabah azan kembali. Masya Allah ya. Nah, kemudian tidak ada yang menandingi cintanya Rasulullah kepada umatnya tersebut. Nah, begitulah sangat cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Begitu umatnya juga yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Apalagi sahabat-sahabatnya yang memiliki kenangan indah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saat Rasulullah wafat, semuanya bersedih. Kehadiran Rasulullah memberikan jalan dan keberkahan yang Masya Allah bagi umatnya. Nah, hari lahirnya Rasulullah SAW atau disebut dengan Mawaridul Rasul, di mana sebuah ayat berbunyi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayyan. Yang artinya, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Quran Surah Maryam ayat 33. Nah, di surah ini juga dijelaskan alasan mengenang dan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wafatnya dan hari-hari bersejarah lainnya menjadi sangat penting bagi umat Rasulullah SAW. Nah, baginda Rasulullah SAW memberikan kita kasih sayang yang tiada terkira kepada para sahabat dan orang-orang mulia yang tak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, begitulah saat kelahiran Rasulullah itu akhirnya dimeriahkan dan dirayakan oleh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kategori yang mengikuti keteladanan dan tauladan dari Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah-sunnahnya, dan tidak pernah lupa menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja ceramah singkat yang dapat Dina sampaikan tentang Mauridur Rasul. Apabila ada salah kata, Dina mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.